Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Jadi Pagi. pagi ini, pagi menjelang siang, kita berbicara masalah mikrotik ya. Nah, tadi sudah saya sempat kasih tahu kalau ada yang bermasalah, tapi kayaknya nggak ada ya. Jadi selagi saya mempersiapkan peralatannya, jadi peralatan pertama orator ini 1, 2, ini saya ada 3. Satu aja ya. Berarti ketiga. Nah, sambil nunggu kita baca materinya ya. Jadi pembahasan hari ini adalah mikrotik. Jadi mikrotik adalah perusahaan kecil berkantor di Latvia yang dibentuk oleh John Trulli dan Ernest Rechtin. Ini dia sejarah di Wikipedia. Jadi pada tahun 1996 dimulai dengan sistem Linux dan MS-DOS yang dikombinasikan dengan teknologi wireless LAN berkecepatan 2 megapiksel 2 Mbps di Moldova. Kemudian melayani 5 pelanggan di Latvia. Jadi bukan dari Indonesia ya. Karena ambisi mereka adalah membuat satu peranti lunak router yang handal dan disebarkan ke seluruh dunia. Prinsip dasar mikrotik bukan membuat wireless ISP, tapi program router. Oh ya, router ya. Untuk menghubungkan 2 atau lebih yang berbeda segmen. Hingga kini mikrotik melayani sekitar 400 pelanggan. Nah, ini sejarahnya. Dan ini dia gambarnya. Pernah lihat kan ini? Sering ya? Lihat ini ya. Yang ada di jurusan kita ini. Ini yang dipakai. Ini yang sering dipakai buat apa? Buat praktikum. Yang di sebelah kanan bawah. Yang di atas ini jarang sih. Jadi ini saya gedein aja dia. Nah, ini gambarnya. Di sini ada power buat buat listriknya ya. Kemudian di sini ada reset. Nah, di sini di sebelah kanan powernya ada reset, tulisannya reset. Nah, ini untuk mereset secara total, bukan secara dia namanya hard reset. Kemudian di sini ada indikator power dan ACT. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 port. Nah, tapi kalau yang di VirtualBox itu dia cuma sampai port 4. Nah, port pertama ini biasanya dialirin oleh ISP dari internet yang kita miliki. Kemudian 2 ini untuk kita teruskan, misalnya ini ke lab bahasa. Kemudian Ether 3 buat ke lab komputer. Terus yang keempat misalnya ke perpustakaan gitu. Jadi yang beda-beda. Nah, itu ya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat dari VirtualBox yang di sini. Admin ya. Prosesnya kosong. Ini sampai di sini. Sampai tampilan ini baru kita buka
si Winbox-nya. Ini Mikrotik sudah dinyalain, sekarang ke Winbox-nya. Muncul banyak. Ini penjelasan sedikit. Jadi Winbox ini fungsinya untuk men-setting si Mikrotik tadi yang ada di VirtualBox. Kemudian di sini ada MAC address. MAC address ini adalah kode dari mesinnya Mikrotik itu. IP address ini IP-nya yang sudah disetting, dan ini identitas si Mikrotik. Jadi untuk masuk ke sini kita bisa klik di sini diklik dulu sampai dia muncul connect to ini, loginnya admin, password, terus diklik connect. Ini dia tampilannya. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian berdasarkan tugas yang saya berikan, bagaimana sih caranya buat merubah ID-nya Mikrotik ini ya, Mikrotik ini. ID-nya ada di sini, di kiri atas tulisannya Mikrotik. Kalau kita mau ganti Mikrotik ini, misalnya Mikrotiknya Fendi misalnya gitu ya. Identify-nya di sistem. Oh, sistem. Ada di sistem, terus identify. Ini boleh diganti Mikrotik Fendi misalnya. Nanti kalian kalau ngerjain tugas, ini dikasih Mikrotik, terus nama kalian di sini apa? Terus di OK. Dia akan berubah di sini. Di sebelah kiri atas. Kiri atas berubah Mikrotik Fendi. Ini untuk mengubah nama si Mikrotik tadi. Paham ya? Jadi sistem, identify. Itu pertanyaan nomor 1. Kemudian yang kedua, bagaimana sih ngasih Ethernet 1 ke internet, gimana caranya? Nah, itu ada di sini. Di IP, kemudian DHCP client. Ini kan ada ya di minggu lalu ya, DHCP client. Nah, ini untuk mendapatkan internet. Internetnya ini asalnya dari mana? Ini dari sini. Kita konekin laptop ini pakai apa? Kalau pakai WiFi, ya dari WiFi. Apa sih? Piring nggak langsung nyuci piring. Di sebelahnya, lemari sebelahnya lo ada piring, lemari sebelahnya. Di mode. Buset. Di mode. Jangan ada piring di antara kita. Sampai mana tadi ya? Ini, nah, ini Ether 1 ya. Ini Ether 1 kan ada di sini dia. Kalau kita buka di bagian VirtualBox kan, kalau di pengaturan, kita cek di adapter 1 ini. Dan ini sumber internet yang di Winbox itu. Ini di Winbox itu. Oh, ini. Jadi itu ya, tahu ya, Ethernet 1 tadi sumbernya dari mana. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, gimana sih caranya? Gimana sih caranya ngetes ini? Ini kenapa ya? Cara ngetes ini bisa connect internet atau enggak. Jadi caranya itu yang ketiga, kita klik di new terminal. Terus kita klik enter. Kemudian diketik ping, misalnya ping google.com. Enter. Dia nge-reply. Nah, ini cara ngetesnya hanya sesimpel ini.
Berarti ini ada internetnya di new terminal. Ngeping Google ada. Google kan terhosting di internet ya. Jadi ada. Nah, itu. Dari pertanyaan 1 sampai 3 ada pertanyaan nggak kira-kira? Apa yang susah? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini dari tugas yang saya berikan 1 sampai 3. Coba si Rizky coba share screen. Saya stop screen dulu ya. Coba Rizky bisa nggak share screen? Udah coba. Mana Jim? Namanya Dan di start coba. Ini settingannya bener nggak ini kreatif? Nah, ini belum disetting nih. Ini loading system within Inter. Ini biar saya kontrol ya. Coba admin. Kenapa ini muncul terus ini? Admin. instalasi. Ah, lambat. Loh. Kenapa nih? Apa sih yang tulis ini? Admin, tulis admin. Admin, bentar. Enter. Lagi enter lagi. Klik ke inboxnya. Di refresh. Ya, ada yang salah nih settingannya nih. Nah, ada yang salah nih. Sistem error, sertifikat router. Nah, coba dihapus, diinstal lagi nih. Ada salah settingnya. Dihapus ya. Tapi bikin baru aja gini ya. Ini protik. Ini protik.
Yang kedua ya. Seperti networknya. Adapter ya. Arduino, Orange. Kemudian adapter 2. Jaringan. Jaringan internal. Adapter 3 juga. Jaringan internal. Kemudian adapter 4. Host only adapter. VirtualBox host only Ethernet adapter. Kemudian storage. USB empty. Kemudian nggak apa-apa. Yang itu nama umum itu aja. Kemudian choose virtual optional. Diklik Mikrotik. Ya, oke. Di running. Kemarin gini nggak? Terus ketik A untuk select all. Kemudian ketik I untuk install. No. Yes. Sudah selesai. Di shutdown. Kemudian ke setting lagi, kita cabut CD-nya, diklik roti ISO-nya, kemudian kenapa nggak mau dihapus di sini? Si jalan, ini si jalan. Kenapa jatah saya ini ya? Nggak bisa dihapus.
Install. Gas lagi. Oh, save image ini tadi. Yang kalau ini baru. Storage. Kemudian misalnya dihapus. Remove. Kemudian di OK. Di running lanjut. Tuh ada ya. Tuh, saya. Jadi apa? Salah setting ya. Silakan dilanjutkan sendiri. Ada lagi yang masih bermasalah? Tidak ada. Ulang dari awal, Pak. Tadi saya terlambat masuknya. Nggak ada berarti. Enak banget kamu, Cin. Nanti kan ada honor rekaman. Tadi kemana aja? Kok males banget. Saya kembalikan lagi ke screen Cina saya. baru bangun. Jadi sampai di terminal ya. Cina. Terus yang berikutnya kita masuk ke interface. Nah ini dia. Interface ini port-port yang tadi saya jelaskan di awal. Ada port 1, port 2, port 3, port 4. Nah, ini untuk di apa? Kalau di pertanyaan saya ini buat diganti ya. Cara gantinya adalah ini diklik di enter 1. Jadi interface sudah diklik, muncul interface list ini. Kemudian di enter 1 ini kita klik 2 kali. Enter 1 ini kita bisa kasih internet misalnya. Dan kita klik OK. Dia akan berubah. Ether 1 internet. Kemudian Ether 2. Misalnya kita ambil basis datanya di rumah kalian aja. Misalnya ruang 2 itu ruang tamu. Oke. Kemudian Ethernet 3. Ruang keluarga. Kemudian Ethernet 4. Ruang kamar, ruang tidur. Nah itu. Ini untuk mengganti nama Ethernet 1 sampai Ethernet 4. Bisa? Bisa ya? Ethernet interface. Jadi kalau kesulitan bilang, ini yang interface. Kemudian yang berikutnya adalah setelah nama portnya kita rubah, Ether 1 sampai 4,
Kemudian biasanya kita kasih IP. Di setiap ini kita kasih IP. Caranya adalah kita klik IP, kemudian addresses. Nah, di sini sudah muncul satu, Ethernet 1. Ini muncul karena kita tadi klik IP DHCP client tadi untuk menarik internet ke MikroTik kita. Maka dia otomatis menambah di sini. Nah, kemudian yang 2 sampai 4 kan belum dikasih IP. Nah, kita masukin IP. Caranya adalah kita klik di sini ada plus, add di kiri atas plus. Kemudian address-nya kita tulis. Biasanya ini address-nya misalnya 192.168 karena 100 sudah dipakai, pakai 110.1/24. Nah, ini 1 biasanya dipakai untuk server. Jadi 1. Kemudian network, network ya. Network-nya adalah 192.168.110.0. Ini kelasnya. Ini yang perlu diperhatikan ini. Ini sama ini harus sama. Tapi di sini 0. 0 ini artinya satu kelas misalnya gitu. Kalau ini hostnya 1 misalnya ini 1. Ini subnet mask. Kemudian interface-nya. Interface kan 1 sudah disetting. Berarti kita ganti ether 2 ruang tamu. Terus di apply, di oke. Nah, ini ada. Langkah yang sama untuk Ethernet 3 sama 4. Tinggal kita tambahin 20 sama 30. Caranya sama. Kita tulis lagi 192.168.120.1/24. Kemudian networknya 192.168.120.0. Kemudian interface-nya kita ganti Ether 3. Ether 1 sudah, Ether 2 sudah, sekarang Ether 3. Kita kasih IP 120. Jadi. Nah, yang berikutnya Ether 4 ya. Kita tambah lagi plus 192.168.130. Kemudian networknya sama. Ether 4. Oke. Nah, ini untuk ngasih IP di setiap portnya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Apa yang dirasa kecepatan? Ini saya nggak bisa lihat chat ya. Nggak bisa. Paham ya sampai sini ya? Ini untuk memberikan IP di tiap portnya. 1, 2. Kemudian yang berikutnya adalah DHCP server. Jadi habis dikasih IP, fungsinya DHCP server. Ini IP DHCP server. Nah, fungsinya ini untuk membagikan IP secara otomatis. DHCP ya, otomatis. Jadi kalau misalnya di real-nya itu, nah ini ya, misalnya ini. Kalau ini kan MikroTik ya. Jadi begitu, misalnya yang tadi port 2, ini diteruskan misalnya ke komputer 1, komputer 2, ini komputer 2, ini komputer 3, nanti komputer itu dapat IP dari sini. Nah, ngaturnya itu ya di sini tadi. Di IP DHCP server. Nah,
Untuk bikin DHCP server, di sini sudah ada wizard-nya. Wizard-nya adalah di DHCP setup ini. Tapi ini harus bertahap, tidak bisa langsung. Misalnya yang tadi itu IP-nya sudah kita tulis ya di IP address ini. Nah, IP address ini, kalau kita sudah setting dengan benar, dia di sini bisa dipanggil. Begitu kita klik di DHCP setup, kemudian ethernya misalnya ether 2, kita next. Nah, ini IP-nya terpanggil. Ini IP yang kita masukin di IP address yang sebelumnya. Kita next. Gateway-nya 111, next. Nah, ini dia. Jadi kita bisa, ini keluaran ya, keluaran IP yang tadi. Jadi rentannya dari 2 sampai 254. Jadi berapa host tuh? 254 dikurang. Ada 253 host nanti kalau misalnya terkoneksi. Jadi biasanya sih, misalnya ini ya, ini kan mikrotik nih. Biasanya di real-nya itu di port 2 ini yang tadi kan ether 2. Nah, ini kalau ditarik ke hub, terus hub-nya dilanjutin ke PC client. Jadi ini tidak langsung ke PC, enggak. Ini ke hub dulu, karena hub kan ada banyak portnya. Nah, portnya itu yang ngatur si router ini, router mikrotik ini. Kenapa, Juran? Pencet, Pak. Nah, lanjut ya. Ini keluaran IP-nya, begitu di next. DNS-nya di next aja. Dia ngikutin DNS server si internet. Internet kan 100 ya. Di next. List time-nya di next. Berhasil. Nah, jadi. Ini jadi untuk DHCP server yang Ethernet 2. Gimana tulisnya? Nah, begitu juga untuk Ethernet 3 dan 4. Kalau kita mau kasih IP, caranya sama. DHCP setup, ini tinggal diganti ruang warga. Next. 120, next. Next aja sih sebenarnya ini, tapi kan ada pengetahuannya di sini. Ini untuk keluaran IP-nya. Ini untuk jalur server pusatnya. This time. Nah, jadi 2 nih. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Apa yang perlu diulang? Ada pertanyaan enggak? Saya kasih waktu nih buat bertanya. Sudah sampai di DHCP server. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi ini sudah, jadi hari ini sudah meliputi semua tugas yang saya berikan. Tinggal kalian bikin laporannya dalam bentuk Google Doc tadi ya. Terus dikumpulkan di Google Classroom. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan simpulkan. Jadi materinya sampai di sini aja sih, server. Jadi tak liatin sih masih yang ngerjain baru 10% ya. Masih ada 90% yang belum ngerjain tugas. Kemudian, apa ya, saya perhatikan juga yang ada dari 10% tuh ya 3-3% lah yang benar banget. Sisanya ya benar aja. Nah, ada pertanyaan ya. Jadi hari ini tadi kita telah belajar bagaimana cara mengubah mikrotik tadi di atas ini pakai sistem IDNTV. Kemudian sudah saya jelaskan juga interface tadi, bagaimana nge-rename tadi, nge-rename interface-nya. Kemudian
ada saya jelasin ulang lagi tentang bagaimana sih Ethernet 1 tadi bisa dapat ISP di sini, TCP client. Kemudian saya tadi sudah jelasin juga bagaimana memberikan IP di setiap port-portnya itu gimana caranya, sudah saya jelasin. Kemudian di IP DHCP server juga bagaimana port 2 sampai 4 itu bisa membagikan IP, caranya seperti apa sudah saya jelasin. Kemudian kita juga tadi belajar bagaimana sih ngetes internet 1 tadi bisa dapat internet atau enggak, kita tahunya dari mana, di sini di terminal. Jadi ini di terminal ini sederhana, tapi kalau biasanya kalau di tes di uji kom itu pernah ditanyain yang sesederhana ini juga pernah ditanyain. Ada juga kakak kelas yang nggak bisa jawab. Padahal ini sederhana sih. Hanya bagaimana sih caranya ngetes internet tadi kan di pinggir. Sederhana ini ada juga yang nggak bisa. Nah itu jadi ada berapa? Ada 6 ya. Kemudian ada sedikit juga pengetahuan tentang mikrotik tadi, kemudian penjelasan-penjelasan di awal, misalnya saya close nih. Kita balik ke Winbox. Nah ini ya, identifinya berubah. Ini yang disetting tadi kan juga berubah nih. Ini yang kita setting tadi. Semuanya berubah. Jadi paham ya sampai di sini ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini hanya membahas tentang itu. Tinggal kalian coba lagi di rumah sampai berhasil. Karena kalau kalian misalnya nilainya kurang-kurang ya ini harus dilengkapin. Ini kan praktikum nih. Sebenarnya praktikum. Kalau misalnya kita ketemu langsung pasti bakal lama karena namanya praktikum. Tapi ini sebentar karena saya juga nggak paham kalian di sana ngerjain atau enggak, buka atau enggak, kan paling hanya berapa persen aja. Nah, saya harap ini kalian harus bisa. Nah, karena ya apalagi buat kelas 3 nih. Ntar lagi lulus masa mikrotik nggak bisa kan? Terus mau kerja jadi apa nanti kalau misalnya mikrotik nggak bisa? Paling nanti jadi apa ya, istilahnya di luar dari kompetensi. Soalnya teman kakak kelas kalian yang lulus itu banyak yang kerjanya di luar kompetensi. Ya, Dari DPR, Pak. ada yang jaga warnet, terus fotokopi, ada yang nyapu jalan, yang apa? Jadi DPR. Yang bersihin sampah itu, apa? DKPP. Di babu, Pak. Itu ada juga. Tapi mau gimana lagi? Yang jelas kan masa depan kalian ini yang nentuin kalian sendiri, bukan saya. Saya hanya bekalin aja. Saya kasih tahu ilmunya ini. Nah ini kalau saya di CLC itu dibayarnya hampir 100.000 per jam ngajar kayak gini. Jadi benar-benar ini bukan ilmu yang sembarangan. Banyak orang yang ingin belajar ini bayar lebih. Jadi diulang-ulang sampai bisa ya. Ini sudah hampir 2 minggu loh. Ini harus diselesaikan. Jadi nggak usah lagi nanya Pak, remedinya apa? Nah, ini jadi dilengkapin semua. Insya Allah nanti lulus. Gitu. Jadi semua tugas lengkap. Karena kan itu aja yang jadi patokan. Mau saya panggil juga nggak enak kan? Saya panggil terus nanti saya yang disalah-salahin kan, mengumpulkan anak-anak. Kan lagi social distancing, tapi harus tetap produktif dari rumah. Jadi itu aja pesan saya untuk hari ini. Selamat belajar lagi di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. DPR. matiin mic. Punya makan. Itu belahan aja.
Nopal. Tani aku ke rumahmu ya. Aku ngerjain ya. Tani ajarin aku ya. Kan aku mau ke rumahmu ajarin aku ya, Fan. Awal saja. Bisa, Pan. Mikrotik. Aku nanti jadi programmer. Berharap bisa berujung walau akhirnya. Enaknya habis makan. Aduh. Keluar kan ini? Kira aku kasih makan tambah itu. Kenyang aku juga. Buset apa itu?